Apakah kalian mengenal semua ini? Jika iya, berarti kita termasuk orang-orang yang update dalam teknologi. Ya, memang tidak bisa dipungkiri, sebagian besar dari kita selalu berdekatan dengan teknologi. Tetapi, pernahkah kita bertanya, bagaimana mereka menciptakan sosial media, aplikasi, website, dan yang lainnya? Dalam membuat aplikasi, mereka harus berinteraksi dengan skrip atau kode program. Namun, sebelum coding, mereka harus terlebih dahulu menyediakan penyimpanan aplikasi di mana seluruh data akan disimpan nantinya. Penyimpanan tersebut disebut dengan database. Pengertian database. Database terdiri dari dua suku kata, yaitu data dan base. Data bisa disebut sebagai representasi sebuah fakta yang ada di dunia nyata yang memiliki suatu objek, contohnya seseorang, barang, sebuah peristiwa, konsep, dan lain-lain yang disimpan dalam bentuk huruf, teks, angka, gambar, bunyi, simbol, atau kombinasi yang disimpan menggunakan media elektronik. Base adalah tempat berkumpul atau tempat bersarang. Database adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang disimpan dalam bentuk media elektronik. DBMS. DBMS adalah sistem pengorganisasian dan pengolahan database pada komputer. Sistem ini dirancang untuk mampu melakukan berbagai manipulasi pada data yang menggunakan referensi data yang sama. Fungsi dari DBMS adalah sebagai berikut. Fungsi yang pertama adalah fungsi untuk melakukan pengelompokan tipe data di dalam database. Yang kedua, fungsi untuk melakukan penyimpanan data ke dalam beberapa media penyimpanan. Dan yang ketiga, fungsi untuk memanggil, update data, dan menghasilkan laporan dari database. Tingkatan data. Dalam database, ada berbagai tingkatan data terstruktur yang membentuk suatu database. Berikut adalah tingkatan data yang terdapat dalam database. 1. Database atau file. Database adalah kumpulan dari data, tabel-tabel yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. 2. Entity atau tabel. Tabel adalah orang, konsep, tempat, atau kejadian yang informasinya direkam. 3. Record atau baris. Record adalah kumpulan dari field yang saling berhubungan menginformasikan tentang suatu tabel secara lengkap. 4. Field, kolom, atribut. Field adalah penyusun record yang menjelaskan data yang tersimpan. 5. Value atau nilai. Value adalah tingkatan data terendah yang menyusun database. Value disimpan di dalam setiap file. Sistem database adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang berhubungan satu sama lain dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau pemrogram lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel data tersebut. Komponen-komponen dalam sistem database. 1. Hardware. Hardware yang digunakan adalah memori hard disk. OS, Operating System. OS merupakan program yang mengaktifkan, memfungsikan, dan mengatur seluruh sumber daya pada sebuah komputer. DBMS, Database Management System. Sebuah sistem yang dapat mengatur data dengan cara memanipulasi data tersebut. User atau orang yang memiliki akses dan dapat memakai database. Model database. Model database adalah kumpulan tool konseptual untuk mendeskripsikan data, hubungan antar data, dan konsistensi constraint. Pada dasarnya adalah penentu bagaimana data disimpan, diatur, dan dimanipulasi. Yang pertama, ada model relasional. Model ini merupakan model yang paling banyak digunakan untuk saat ini. Model ini memfokuskan pada hubungan antar data yang tersimpan. Hubungan data pada model relasional ditentukan oleh skema, nama, dan tipe field. Model ini mempresentasikan datanya dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan dengan satu field kunci atau key. Key merupakan sebuah identitas dari sebuah field yang bertujuan untuk membedakan setiap tabel. Setiap tabel memiliki banyak field yang diberikan nama unik untuk setiap fieldnya. Yang kedua, ada model hierarki. Model ini disebut juga dengan model pohon karena menyerupai bentuk pohon yang dibalik. Model ini disusun menggunakan simpul-simpul. Simpul yang berada di level atas disebut dengan simpul orang tua atau parent. Sedangkan simpul yang berada di level bawah disebut dengan simpul anak atau child. Model ini mempunyai hubungan one to many, yang artinya setiap simpul parent dapat berhubungan dengan banyak simpul child namun tidak sebaliknya. Yang ketiga, ada model jaringan. Model ini menyerupai model hierarki namun
Si simple child dapat memiliki hubungan banyak dengan simple parent. Langkah-langkah membuat database. 1. Jalankan program aplikasi Microsoft Access. 2. Klik pilihan blank database. 3. Buat tabel dengan mengklik bagian create dan klik bagian table design. Keempat, lakukan pendefinisian struktur pada tabel dengan cara mengisi file nama dengan panjang maksimum 64 karakter dan data type bila dan keterangan bila ada. Kelima, tentukan primary key pada tab table design. 6. Buat tabel baru yang diperlukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. 7. Buat hubungan antar tabel dengan memilih tab Datables Tool dan klik pilihan Relationship. 8. Akan muncul kotak dialog Add Table, pilih tabel yang ingin dihubungkan dan klik tombol Add Selected Table. 9. Untuk membuat antar tabel, cukup dengan drag field name yang ingin digunakan sebagai kunci penghubung ke posisi field name pada tabel yang diinginkan. 10. Apabila field yang ingin dijadikan kunci penghubung sudah selesai, klik tombol Create.